Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat Netizen semuanya di channel Umar and Brother Sisters. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas suatu aplikasi yang sangat aplikatif bagi Sobat Netizen semua yang sering ke lapangan. Aplikasi ini sebagai alternatif pengganti GPS seperti Garmin dan kawan-kawan. Jadi bagi sobat netizen yang tidak mempunyai GPS, ini sebagai alternatif dan sangat mudah digunakan. Apalagi sekarang ini hampir kita semua memiliki HP Android. Jadi HP Android ini sepertinya dapat menggantikan semua device atau peralatan seperti televisi, radio, kamera, begitupun GPS. Jadi kita akan menggunakan aplikasi ini sebagai panduan kita melakukan tracking ke lapangan. Namanya adalah Apenza Map. Jadi pertama-tama kita download dulu aplikasinya melalui Play Store yang ada di Android, sobat netizen semua. Ya, kita klik Play Store ya. Setelah diklik di Play Store, kita ketik aplikasi Apenza Map. Apenza Map ini sudah ada. Ya, kita tinggal tunggu. Nah, ini sudah ada ya. Jadi langsung saja kita tekan install. Ya. Tunggu, dia sedang menunggu di download. Jadi Apenza Map ini mempunyai besaran datanya 62,51 MB. Jadi tidak terlalu besar untuk memakan memori yang ada di HP Android kita. Mungkin sobat netizen semua rata-rata mempunyai Android yang cukup bagus sehingga mampu untuk mendownload dan menjalankan aplikasi ini. Karena Apenza Map ini tidak membutuhkan Android yang terlalu tinggi. HP yang sekitar 2 jutaan sudah mampu untuk menjalankan Apenza Map ini. Jadi memang aplikasi ini sangat-sangat membantu kita dalam menjalankan tugas-tugas sobat netizen semua yang kemungkinan sering ke lapangan, sementara untuk peralatan GPS seperti Garmin, sobat netizen semua tidak mempunyai atau hanya terbatas di kantornya. Jadi aplikasi ini sebagai alternatif untuk pengganti GPS. Selain itu, kelebihan dari Apenza Map ini ketika kita menjalankannya di lapangan atau menjalankan aplikasi ini tidak membutuhkan jaringan internet. Jadi ketika modem off atau kita tidak menemukan sinyal di lapangan, aplikasi ini tetap bisa berjalan. Jadi bagi teman-teman sobat netizen semua yang belum memiliki Apenza Map ini, bisa di-download melalui Play Store gratis softwarenya ini. Ya, ini sedang jalan ya. Oke, sobat netizen semua, baik, kita akan memulai menggunakan Apenza Map ini. Jadi kita sudah memiliki atau mendownload peta PDF yang sudah kita buat melalui ArcGIS. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa kalau sobat netizen semua tidak ada peta PDF itu, bisa minta buatkan sama sahabat atau ahlinya yang bisa memakai aplikasi ArcGIS. Ya, kita masukkan saja ya. Kita tekan tombol plus atau tambah. Jadi kita unduh impor peta yang sudah kita masukkan ke HP Android kita. Terus kita pilih impor peta sendiri, data penyimpanan perangkat. Nah, ini di tempat saya ini sudah ada ini. Kita klik saja peta PDF-nya. Ini sedang proses membaca peta PDF Apenza Map-nya.
Kita tunggu saja ya, kita tekan petanya, peta PDF-nya. Nah, ini sudah muncul. Jadi titik ya sekarang yang di mana saya berada ini, kita klik tanda sebelah kiri yang bulat ini. Nah, ini di sini. Jadi bisa kita besarkan sobat netizen semua. Jadi saya ini sekarang berada di rumah saya. Jadi jauhlah dari pasar di Muara Enim. Ini saya menggunakan sinyal wifi di rumah ya. Jadi kita coba kita matikan sinyal wifi ataupun perangkat data, apakah masih bisa berfungsi atau tidak aplikasi yang seperti saya jelaskan tadi, bahwa aplikasi ini tidak membutuhkan sinyal internet. Jadi kita coba kita matikan, kita keluar dulu sobat netizen semua. Oke sobat netizen semua, kita akan menguji menggunakan Apenza Map ini tanpa menggunakan paket data. Jadi saya akan mematikan wifi yang ada di Android saya sobat netizen. Ini sudah saya klik tanda wifi-nya. Jadi kita lihat ya, kita matikan semua data seluler, data wifi kita matikan. Oke, kita keluar. Lihat di atas netizen bahwa tidak ada lagi tanda data berjalan ya. Oke, kita masuk, kita tes masuk ke Apenza Map apakah petanya berjalan atau tidak. Oke, kita klik. Oke, saya akan berjalan sobat netizen. Nah, oke, saya akan berjalan. Apakah bergerak ininya? Kita lihat. Oke, saya sekarang berjalan ke arah timur, ke arah matahari terbit. Oke, sobat netizen, bisa lihat kan? Saya perbesar ya, supaya kelihatan saya sedang berjalan. Oke, sobat netizen, lihat ya. Saya sekarang sedang berjalan ke arah barat, matahari terbenam. Oke, bisa lihat sobat netizen semua ya, bahwa saya menjalankan aplikasi ini tanpa menggunakan paket data. Jadi ketika kita di lapangan, kita tidak mempunyai sinyal internet, maka aplikasi ini bisa kita gunakan. Jadi sangat simpel, sangat praktis, dan perangkat yang digunakan untuk menjalankan aplikasi ini rata-rata kita mempunyai perangkatnya yaitu HP Android. Jadi kita tidak perlu membeli GPS yang khusus untuk tracking di lapangan. Kemudian sobat netizen semua, kita akan melihat koordinat yang ditampilkan. Di sini terlihat bahwa koordinat yang ditampilkan adalah format UTM. Mungkin kita tidak terbiasa dengan UTM, mungkin kita kepengennya derajat menit detik. Jadi kita klik saja sobat netizen, derajat menit detik. Oke, di sana sudah berubah di sudut di tengah bawah, bahwa titik koordinat sekarang sudah berubah menjadi format geografis. Min 3 derajat, di sana tertulis, oke, kita lihat posisi saya ya. Min 3 derajat, 38 menit, 25 detik. Itu untuk lintang selatannya. Sementara bujur timurnya itu 103 derajat, 47 menit, 12,2 detik. Jadi sobat netizen, karena saya berada di Sumatera Selatan, jadi secara geografis Sumatera Selatan itu di bawah garis khatulistiwa, sehingga angka untuk lintangnya itu menjadi min atau negatif. Seperti yang kita pelajari ketika kita masih SMP atau SMA, kita dulu pernah belajar matematika terkait tentang XY. Jadi metode XY itu, ketika kalau sobat netizen ingat, X itu adalah kita gambarkan sebagai garis khatulistiwa, maka Y itu adalah lintang. Jadi 0 itu garis khatulistiwa, dan Y-nya vertikalnya itu adalah lintang.
Jadi kalau pelajaran matematika dulu di bawah 0, ketika di garis Y atau lintangnya itu, dia akan angkanya itu menjadi negatif. Begitulah analoginya di geografis ini. Bagi teman-teman netizen atau sobat netizen yang berada di Sumatera Utara ataupun berada di Aceh, maka otomatis di layar Apenza map-nya akan berganti menjadi positif. Karena memang secara geografis Aceh ataupun Sumatera Utara itu berada di lintang utara. Oke, sobat netizen, kita lihat ya. Jadi untuk titik koordinat ini, kita sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah kita akan menggunakan geografis, derajat menit detik, ataupun mungkin kita mau simple, tidak mau ada menitnya, cukup derajat desimal, kita klik desimal. Nah, muncul kan hanya derajat desimal. Ataupun mungkin kawan-kawan yang terbiasa mengecek hotspot atau titik karhutla, ketika membuat laporan biasanya diminta untuk dalam bentuk format UTM, maka kita ganti saja format UTM. Jadi format UTM itu berada di 48S ya. Ini UTM WGS 84, kita klik di sini. Ini berbentuk UTM. Jadi sobat semua mungkin paham dengan penjelasan saya terkait dengan Apenza map ini ya. Kalaupun nanti ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Nanti akan kami jawab pertanyaan-pertanyaannya. Demikian sobat netizen semua bahasan kita terkait penggunaan aplikasi Apenza Map melalui HP Android. Jadi sangat simpel, sederhana, dan mudah untuk digunakan sobat netizen semua. Jangan lupa subscribe, tekan tombol subscribe, tekan tombol like dan komentarnya. Kalau bisa share lebih bagus, supaya nanti kami akan membuat konten-konten yang lain, konten-konten lain yang bermanfaat, yang aplikatif bagi kita semua. Oke sobat netizen semua, mohon untuk ditekan tombol subscribe dan like-nya serta komentarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semak dari Umar and Brother Sisters.